Bismillahirrahmanirrahim. Adapun terkait dengan nasab, walaupun tadi nikahnya sah, maka menutupi nasab ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Rasulullah pada masa sebelum Islam itu menasabkan Zaid, ini budak yang dibeli beliau kemudian dimerdekakan dan diangkat sebagai anak oleh Rasulullah. Beliau katakan dan umumkan kepada Quraisy, ya ma'syara Quraisy, ishhadu annahu ibni, yarithuni wa arithuh. Wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwasanya Zaid ini adalah anakku. Dia mewarisi aku dan aku mewarisinya. Dulu menyebutnya Zaid bin Muhammad. Panggilan itu senantiasa berlaku bagi orang-orang pada masyarakat Quraisy dan orang-orang Arab. Kemudian turun surah Al-Ahzab ayat 5. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka ya, dengan nama bapak-bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Zaidnya tidak dinasabkan kepada Muhammad, tapi dinasabkan kepada bapaknya, yakni Harithah. Ini asal muasal mengadopsi anak yang awalnya boleh dinasabkan kepada ayah angkat. Setelah turun ayat ini nggak boleh lagi. Di dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam dikatakan at-tabanni alladzi huwa abtalahul Islam, pengadopsian atau pengangkatan anak yang telah dibatalkan oleh Islam, huwa alladzi yadhummu fihi ar-rajulu tiflan ila nafsihi. Itu adalah pengadopsian seorang laki-laki menggabungkan seorang anak itu kepada dirinya sendiri. Ya'lamu annahu waladu ghairih, padahal dia tahu anak itu adalah anaknya selain dia. Dengan itu dia ikutkan dengan nasab si bapak angkat tadi. Wa usratihi, diikutkan kepada keluarganya. Wa yathbutu lahu kulla ahkamil bunuwah, kemudian ditetapkan untuk anak angkat itu semua hukum-hukum tentang anak. Wa asariha, dan semua asar atau efek dari hukum-hukum anak tadi. Min ibahati ihtilato, dari bolehnya bercampur baur. Wa hurmati zawaj, dan haramnya menikah. Wastihqaqil miras, dan haknya dia terhadap warisan. Yang tidak boleh pengadopsian itu tadi namanya disandarkan kepada nama bapak angkat. Kemudian dianggap anak dalam artian anak secara syar'i yang boleh berkholwat kalau dengan perempuan, ya. Boleh ikhtilat. Padahal statusnya bukan. Anak angkat itu dengan anak angkat yang lain bukan mahram. Nggak boleh berduaan. Ya, kalau lain jenis. Anak angkat dengan bapak angkat, kalau anak angkatnya ini perempuan, dia bukan mahramnya bapak angkat. Nggak boleh berduaan. Dia boleh dinikahi oleh bapak angkat. Sebagaimana terjadi pada Abu Darda dengan Ummu Darda. Itu Ummu Darda awalnya anak angkatnya Abu Darda. Boleh dinikah. Auratnya itu sama dengan aurat wanita yang bukan mahram. Jadi seperti itu. Adapun kalau adopsi dalam artian ya, merawat anak tersebut ya, tidak sampai menjadikan seperti anak di dalam hukum syariat, maka itu termasuk perbuatan yang terpuji. Ini pula yang ditetapkan di dalam fatwa MUI tahun 1984. Jadi tentang mengangkat anak dalam pengertian anak tersebut putus hubungan keturunannya dengan ayah dan ibu kandungnya, itu bertentangan dengan syariat Islam. Nggak boleh. Dan Rasul memberikan ancaman keras. Dari Sa'ad radhiyallahu an, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, manidda'a ila ghairi abih,
siapa yang mengaku anak seseorang. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih. Sementara dia tahu bahwasanya itu bukan bapaknya. Fal jannatu alaihi haram. Maka surga itu haram atasnya. Na'udzubillah. Ini kalau mendakwakan diri sebagai anak yang dia bukan bapaknya. Ini berlaku juga bagi bapak yang mendakwakan anak, ya, mengakui anak orang yang bukan anaknya dengan status hukum anak seperti anak nasab. Ya, kalau memanggil anak nggak apa-apa, atau mengangkat anak dalam artian anak angkat yang bukan anak nasab, ya, yang dia anak tadi tetap nasabnya ke orang tuanya, maka itu tidak mengapa dan itu bagus saja.